Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita doa. Baik saya. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam materi, saya mau absen. Apakah hari ini semua hadir? Iya Ibu, saya sendiri yang hadir. Iya Ibu. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, saya mau tanya, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tidak ingat Ibu. Oke, nanti pulang baru bisa ingat kembali atau bisa baca di catatan di buku situ. Jadi materi kita hari ini itu tentang kasih. Ada yang tahu kasih? Tahu Ibu. Kasih itu apa? Kasih itu menolong orang, saling kasih satu yang lain gitu Ibu. Baik, jawabannya tepat sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kasih. Jadi yang pertama, pengertian kasih. Kasih adalah sikap mencintai, peduli, menghargai, dan mau berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Hanya diucapkan tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan sehari-hari. Jadi ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Anak-anak bisa baca. Apakah ada yang bawa Alkitab? Tidak ada Ibu. Oke, jadi di sini berbunyinya seperti ini: lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi apapun yang kita mau lakukan harus dengan kasih. Yang kedua, kasih dalam ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kita mengasihi Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus berkata, Yesus menunjukkan kasih dengan menolong orang yang membutuhkan, mengampuni orang yang bersalah, peduli kepada orang sakit, dan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, cerita Alkitab tentang kasih. Apakah anak-anak tahu cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Bagaimana, ada yang tahu dia punya cerita? Ya, dia menolong orang yang susah, ada orang yang susah-susah dibantu, itu seperti itu. Di sini ada tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dia berkata, seorang pria dirampok dan terluka di dalam, banyak orang melihat tetapi tidak menolong. Namun seorang Samaria datang dan dengan penuh kasih menolong serta merawat. Jadi di sini contoh-contohnya menolong teman yang kesulitan belajar. Kita bisa tolong teman, dia tidak bisa kerja tugas, kita bisa tolong teman.
berbagi makanan atau alat tulis ya dengan teman, menghormati orang tua dan guru. Di saat orang tua kasih nasihat, kita bisa mendengar dengan baik. Ibu bapak guru kasih arahan, kita mendengar dengan baik dan sopan. Dan mengejek teman atau membuli teman. Yang berikut, memaafkan teman yang membuat salah. Yang berikut, mengunjungi teman yang sakit, mungkin di rumah atau di mana kita bisa kunjungi. Bersikap ramah kepada semua teman. Membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Ada yang pernah membantu orang tua di rumah kan? Ya, Pernah buat apa saja? ya seperti cuci piring, bantu bersihkan bangku, bantu masak. Berarti anak kami rajin sekali ya. Ya Bu. Gitu kan. Jadi kesimpulannya, sebelum ibu ambil kesimpulan, ada yang ingin bertanya? Makasih Bu. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, kasih adalah ajaran penting yang diberikan Yesus kepada kita. Kasih tidak hanya diucapkan, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap peduli, menolong, berbagi, dan mengampuni sesama. Dengan hidup dalam kasih, kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita bagi orang lain. Guys, nah, ibu akan kasih tugas nanti minggu depan kumpul, anak-anak bisa tulis untuk minggu depan kumpul. Yang pertama, sebutkan 3 contoh sikap kasih yang dapat kamu lakukan di rumah. Yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap kasih yang dapat kamu lakukan di sekolah. Baik, yang ketiga, ceritakan satu pengalaman ketiga kalian menolong teman. Oke, baik, nanti minggu depan ibu periksa ya. Nah, jadi pesan dari ibu untuk anak-anak semua, kasih bukan hanya diucapkan tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan baik tiap hari kepada Tuhan, keluarga, guru, dan teman-teman. Oke, materi kita cukup di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kami minta salah satu siswa untuk memimpin kita doa penutup. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.